Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Udah siang bisa didengar, Bu? teman-teman semua. Terima kasih kepada Ibu Risma Nurhasari telah memberikan waktu terhadap kelompok kami untuk mempresentasikan PT Sentra Food Indonesia. Terima kasih kepada teman. Bisa bisa didengar, Bu? Bisa, Mas. Oh ya. Ini mau gimana? Ulang lagi atau gimana, Bu? Nggak usah, langsung aja. Langsung play Oh aja. iya, langsung aja. Makasih ya, Mas Isa. Siap-siap. Yang hari ini, yang pertama-tama, yang paling utama, syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini, di bertemu halangan apapun. Terima kasih terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmatnya kita diberi kesehatan untuk selalu dapat bersyukur untuk hari ini. Eh, Terima kasih. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang apa itu PT Food Indonesia, bahwasanya bukan untuk mata kuliah teori organisasi yang diampu oleh Bu Risma Nurhasari, sarjana ekonomi, magister akuntansi. Mungkin langsung saja kita untuk lanjut saja. Ada pepatah mengatakan bahwasanya kenal maka tak sayang. Kata-kata itu tidak berlaku bagi saya terutama kalau kata tersebut. Tapi lebih tepatnya kalau kenal maka perkenalan. Ya, sebelumnya ini ada PT Sentra Food Indonesia. Seperti Anda ketahui bahwasanya PT Sentra Food dari kata-katanya saja sudah mengacu atau pada food, ke makanan. Oleh karena itu, Sentra Food bergerak pada bidang makanan di layar kaca Anda semua telah tersedia bahwasanya ada Carrefour, ada Alfamidi, ada Hero, ada Superindo. Itu merupakan customer atau mitranya gitu. Yang selanjutnya mungkin perkenalan dulu. Ini itu sebenarnya ada 4 orang, ada 4 orang. Namun yang 2 orang bilang dimakan masa dan sudah enggak itu aktif. Kemudian yang kayak nggak bisa diajak kerjasama, maka dari itu kami mengutip dari ngendikannya Bu Risma, maksudnya diambil aja yang mau aja, yang bekerja aja. Nanti untuk masalah nilai akan saya sediakan ini. Berangkat dari kata-kata itu kami cuma 2 orang mengambil langkah untuk membentuk itu sendiri dan melakukan recording sendiri. Ya, perkenalkan yang pertama ada teman saya Mbak Hanum Putri Ambarwati di homepage kampus Ambarawa di kampus Ungaran ya Mbak. Jadi siapa Mbak Ambarwati? Halo. Terima kasih Mbak Ambarwati walaupun cuma halo ya. Tapi cuma Pak. Mungkin ada sedikit pemalu ini Mbak Ambarwati. Terima kasih. Selanjutnya ada saya sendiri Isa Al Ansori, saya di kampus. Untuk pemaparan materi pada siang hari ini akan kami berikan kelompok kami. Yang pertama adalah berperang perusahaan meliputi kapan berdirinya perusahaan dan bagaimana proses berdirinya,
meliputi pertanyaan budaya apa saja yang dikembangkan perusahaan demi kemajuan bersama. Selanjutnya ada perilaku kelompok dalam perusahaan. Nah, lebih kepada hal-hal yang dilakukan untuk mempertahankan budaya di kemajuan perusahaan. Kemudian ada teori organisasi yang digunakan, meliputi bagaimana cara agar perusahaan dapat bertahan sampai saat ini. Jadi dari keempat hal ini akan kita paparkan pada kami jelaskan, akan jelaskan untuk di lanjutnya, umpama nanti di pertengahan ada yang belum paham, bisa ditanyakan di akhir sesi saja. Jadi kalau dari kelompok kami kok belum belum bisa menjawab atau belum memuaskan jawaban dari teman-teman semua, nanti bisa dibantu oleh bu dosen kita, Ibu Rizman Hasan. Yang pertama ada latar belakang dunia perusahaan. eh Pertanyaannya, kapan berdirinya perusahaan dan bagaimana prosesnya? Sedangkan kata kunci yang di yang dibawa dari latar belakang tersebut ada Brodino, ada Kemford, ada Super Capital Indonesia, ada Sabdragis Indonesia. Berdirinya perusahaan yang pertama, PT PT Central Food ini, PT PT ini, jadi didirikan pada tanggal 28 Juni tahun 2004. Perusahaan ini mengakuisisi PT Kemang Food dan PT Sabdragis atau PT yang bergerak dalam minuman dan makanan. Jadi PT Kemang Food ini bergerak dalam daftar bisnis, bergerak dalam bidang minuman. Kemudian PT Kemang Food ini dirilis oleh Bambang Mustari Sadiano atau lebih dikenalnya dengan kata-kata dengan Bob Sadino. Bob Sadino. Jadi Bob Sadino ini sangat terkenal di Indonesia. Bahkan ada beberapa teknik-teknik marketing yang dijelaskan atau dijalankan oleh Bob Sadino dan diperkenalkan di Indonesia. Salah satunya ada perjanjian atau kerjasama lain. Nah, yang perlu yang perlu kita ketahui biasanya Bob Sadino ini merupakan orang pertama atau pelopor pelopor orang yang eh, memasukkan atau pelopor orang yang memasukkan pertama telur dan ayam pedaging di Indonesia. Ya, seperti itu. Jadi bisa dikoreksi kalau salah. Kemudian awal tahun 1970 merupakan pelopor pertama olahan daging di Indonesia. Jadi PT Kemang Food ini pada tahun 1970 merupakan pelopor pertama olahan daging di Indonesia. Ketika kita di sini pelopor itu jadi katakan pertama, merupakan perusahaan pertama. Jadi belum ada. Jadi ini merupakan orang yang pintar-pintar. Dan tahun 1970 Sadino mendirikan pabrik dengan teknologi modern di kawasan industri di Pulau Gadung, Jakarta. Tahun 78 Sadino mendirikan pabrik dengan teknologi modern. Nah, di sini teknologi modern ini pemotongan ayam dengan menggunakan mesin, pemotongan teknologi memberikan apa ya, mematikan, motong, membersihkan juga dengan mesin, pemotongan juga dengan mesin. Itu Bob Sadino tersebut di kawasan industri Ubud. Kemudian selanjutnya, tahun 2008 PT Kemang setelah tergabung dengan bagian dari PT Super Capital Indonesia yang merupakan induk dari PT Sentra Food Indonesia. Kemudian PT Kemang Food tersebut tahun 2008 itu bergabung dengan Super Capital Indonesia, induk dari PT Sentra Food, merupakan
PT yang sangat besar-besar juga ini, dalam artian tidak memiliki norma di Indonesia. Terus berbagai jenis olahan daging seperti sosis, burger, bakso, ada kebab, ada banyak. PT Kemang Food ini mengangkat olahannya olahan daging. Jadi ada sosis, ada burger, ada bakso. Itu sudah hal yang biasa di sana. Jadi sudah menjadi produk unggulan dari PT ini juga. Selanjutnya PT Kemang Food memproduksi spesialis produk seperti kebab, bread beef, mayones, dan saus. Istilah food menggunakan standar halal MUI dan BPOM. Kenapa harus menggunakan halal MUI dan BPOM? Karena standar halal MUI ini sudah merupakan peraturan di Indonesia bahwasanya penduduk penduduk Indonesia dengan mayoritas Muslim maka harus menggunakan standar halal MUI dan ada BPOM, aturan juga dari pemerintah bahwasanya semua makanan, semua obat harus melalui badan makanan. Kemudian di luar itu PT Safaragis Indonesia memproduksi beberapa minuman dan ya. Kemudian ada selanjutnya budaya apa saja yang dikembangkan perusahaan demi kemajuan bersama. Kata kuncinya ada bertanggung jawab, jaringan kompetitif dan profesional. Jadi setelah kita mengetahui latar belakang dari sebuah perusahaan yang dikembangkan demi kemajuan bersama. Jadi budaya perusahaan ini dapat tercermin dalam visi dan misi. Ada budaya, ada perilaku. Nanti nanti akan dijelaskan juga sama Mbak Hanum bahwasanya ada perilaku organisasi, ada teori organisasi, dan hal itu dimuat dalam visi dan misi perusahaan. Visi misi perusahaan sebenarnya sebetulnya kalau visi itu lebih pada tujuan yang akan dicapai, misi itu cara bagaimana mencapai tujuan tersebut. Nah, dengan apa? Nah, ini kan misi SDM. Bahwasanya budaya, mohon maaf, next. Pengertian budaya organisasi. Cara orang melakukan sebuah norma yang terdiri dari keyakinan, sikap, core value, dan pola perilaku yang dilakukan oleh organisasi. Di sini dijelaskan bahwasanya budaya organisasi merupakan satuan norma atau kumpulan norma yang terdiri dari apa saja, dari keyakinan, sikap, core value, pola-pola perilaku yang dilakukan orang dalam organisasi atau sesuai keyakinan, sikap, dan core value. Hal ini disampaikan oleh Bu dosen Risma Nur Hapsari pada pertemuan ketiga teman-teman ingat semua. Ini pendapat lain dari Treter dan Gigi tahun 2005 halaman 73 dalam bukunya merupakan budaya organisasi merupakan suatu wujud anggapan yang dimiliki diterima secara bukan bagaimana kelompok tersebut rasakan, pikirkan dan bereaksi terhadap lingkungan yang beraneka ragam harapan bersama oleh anggota organisasi. Jadi kalau menurut Kreator dan Definisi, Kreator dan Definisi, bahwasanya budaya organisasi merupakan hal anggapan apa saja yang diterima dalam suatu kelompok dirasakan dan dipikirkan. Karena kan ini keragaman, ini keragaman, keragaman suku ras dan segala macam. Tapi dengan tujuan apa? Dengan harapan bersama untuk dicapai oleh anggota organisasi tersebut. Jadi simpelnya seperti ini teman. Lebih simpelnya itu budaya organisasi merupakan pola bagaimana orang melakukan sesuatu, apa yang mereka percaya, apa yang dihargai dan apa yang sebaiknya dihindari. Jadi budaya merupakan serangkaian pola bagaimana orang melakukan sesuatu yang mereka percaya dan apa yang sebaiknya hindari dan apa yang mereka hargai juga. Seperti itu.
Selanjutnya, yang pertama ada budaya organisasi bertanggung jawab. Uh, Pengertiannya di sini bekerja dengan tanggung jawab tinggi, integritas, dan disiplin untuk setiap orang. Dijelaskan bahwa bertanggung jawab ini merupakan integritas yang sangat kompleks dalam artian dalam peraturan perusahaan. Sebagai contoh, ketika karyawan dikasih tugas, dikasih job terhadap atasan, itu harus harus bertanggung jawab dalam mungkin harus sampai tuntas. Ini menunjukkan bahwasanya integritas dan disiplin, maksudnya ada kompetitif, pengertiannya ini kemampuan untuk merespon cepat guna meraih peluang bisnis dari berbagai sumber dan kompetitif dalam skala wilayah dan internasional. Nah, kompetitif ini bisa diartikan bahwasanya meraih peluang itu guna untuk mencapai sumber daya yang kompetitif juga guna meraih peluang. Seperti contoh seperti ini teman. Kalau bulan-bulan Oktober, musim panas, itu ada sebuah peluang bahwasanya peluang es teh jumbo akan panas dan jualan es atau laris lah. Peluang seperti itu. Jadi mengambil peluang merespon cepat dan meraih peluang bisnis tersebut dengan bahwa ini musim panas kita harus buat es yang berseger. Itu kemudian perusahaan berusaha merespon cepat hal-hal seperti itu. Tapi ini tidak berhubungan dengan jumbo perusahaan ini. Jadi, umpama kalau sekarang lagi ngetren makan daging, kemudian sama mayones atau makan daging dengan saus dan kita kemudian mengeluarkan untuk selama seperti itu ya teman-teman. Maka dari itu ini merupakan kemampuan untuk merespon cepat guna meraih peluang bisnis. Tentunya skalanya kalau misalkan wilayah maupun internasional. Selanjutnya ada profesional, dikelola oleh staf profesional yang memiliki bakat keterampilan dan dengan komitmen dan pengalaman penelitian dan manfaat. Kata profesional di sini diartikan sesuai dengan bakatnya, tampilan. Dikarenakan kalau tidak dengan staf profesional, maka komitmen dalam penelitian dan pengembangan tidak akan tercapai. Karena kan PT ini, PT Sentra Food ini, pengembangannya itu dalam penelitian dan pengembangan. Pengembangan dalam arti pengembangan perusahaan tersebut. Karena apa? Karena setiap tindakan, setiap tindakan atau keputusan dalam perusahaan harus dengan penelitian. Selanjutnya ada jaringan. Jaringan menjaga hubungan dengan mitra bisnis, stakeholder, kekuatan pelanggan sebagai kunci sukses dalam menjalani itu. Jadi jaringan tersebut merupakan menjaga hubungan mitra bisnis. Ada stakeholder, ada konsumen, ada kekuatan pelanggan. Itu yang menjadi patokan atau menjadi standar dari sebuah perusahaan itu berhasil atau enggak, itu bisa dijelaskan dengan kepuasan pelanggan. Kalau pelanggan itu sukses, maka pelanggan itu kepuas, maka sukseslah perusahaan tersebut. Untuk perilaku organisasi, teori-teori organisasi yang digunakan dalam PT teman saya, Mbak Hanum Putri Marni, untuk itu dan lupa silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Isa atas waktunya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu apa sih hal-hal yang dilakukan untuk mempertahankan budaya berkemajuan perusahaan. Nah, di sini kata kuncinya yaitu ada komunikasi, Om, dan kerjasama.
perlu kita ketahui apa sih itu perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan seperangkat perubahan atau seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Nah, hal ini itu berkesinambungan dengan budaya organisasi, di mana kedua konsep ini saling berkaitan dan berkontribusi pada identitas serta kinerja perusahaan secara keseluruhan. Ada beberapa hal di dalam perilaku organisasi, yaitu yang di mana koordinasi waktu ini itu mencakup usaha atau pengaturan waktu dalam menyesuaikan atau menyamakan urutan peristiwa atau kegiatan agar ditetapkan. Seperti di sini yaitu deadline dan target dari atasan terhadap anggota, di mana atasan ini itu memberikan tugas atau pekerjaan atau karyawannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, Ya. yaitu fokus pada kebersihan, di mana mengacu pada kesadaran diri kita untuk saling mengupayakan penjagaan kebersihan lingkungan dimanapun kita berada, terutama di lingkungan menjaga kebersihan lingkungan lingkungan kerja kita, maka di situ kita akan membuat rasa aman dan nyaman dalam pekerjaan kita dan orang lain. Selanjutnya yaitu keamanan pangan, di mana mengikuti aturan SOP, MUI, dan BPOM sebagai pemrosesan penyimpanan makanan atau minuman dengan cara mengurangi resiko konsumen tertular penyakit bawaan. Nah, hal ini itu melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan bahwa produk pangan itu tuh aman untuk dikonsumsi bagi masyarakat. Nah, hal ini juga menyakup beberapa aspek, yaitu pemilihan bahan baku yang berkualitas dan kesehatan pekerja, serta penguji dan pemantauan secara berkala sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya yaitu standar kualitas, mematuhi dan memenuhi standar kualitas perusahaan dalam memberikan pelayanan guna mencapai kepuasan pelanggan. Memastikan bahwa produk atau layanan kita yang kita pasarkan itu memenuhi persyaratan yang ditetapkan baik segi performa, keamanan, keandalan, maupun karakteristik lain yang diinginkan. Selanjutnya, komunikasi efektif. Tujuan bersama dalam kelompok tidak akan tercapai tanpa adanya komunikasi, di mana kita ini di sini itu menjalin hubungan baik terhadap karyawan, atasan, dan pelanggan dengan berkomunikasi dengan baik atau dengan penyampaian pesan dengan jelas dan dapat dipahami oleh lawan bicara kita. Selanjutnya, kerjasama antar anggota. Kerjasama antar dalam organisasi, setelah adanya kemampuan komunikasi yang efektif, kemudian diaplikasikan dalam kerjasama dalam kelompok, di mana anggota ini itu saling mendorong untuk saling terbuka dan saling jujur satu sama lain. Selain itu juga saling memahami perannya dalam mencakup tujuan bersama. Saling mencapai
saling membangun kepercayaan antar anggota melalui konsisten, kejujuran, dan kerjasama yang sukses. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas, bagaimana sih cara agar perusahaan tersebut dapat bertahan sampai saat ini. Nah, di sini kata kunci aliran barang, pelanggan puas, inovasi, dan manajemen resiko. Nah, perlu kita ketahui apa sih itu teori organisasi. Teori organisasi menurut Wursanto pada tahun 2002 halaman 259, teori organisasi di pandangan, tinjauan, atau pendapatan, atau bisa diartikan pendekatan tentang pemecahan masalah organisasi sehingga dapat lebih berhasil, sehingga organisasi dapat mencapai sasaran yang ditetapkan. Selanjutnya, ada beberapa hal dalam organisasi, antara lain yaitu rantai pasokan digunakan untuk mengoptimalkan aliran barang dari produsen sampai ke konsumen, termasuk pengelolaan persediaan dan distribusi. Nah, di mana rantai pasok ini menyediakan yang akan diproduksi dan akan didistribusikan dan akan disimpan atau dikirim pada produk atau layanan kepada pelanggan akhir. Selanjutnya, kepuasan pelanggan. Fokus pada memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan retensi pelanggan. Di mana kita itu memberikan, memenuhi atau melebihi harapan pelanggan dan memberikan pelayanan yang responsif, ramah, dan efisien untuk layanan pelanggan. Selanjutnya, inovasi dan pengembangan produk. Menggali cara untuk meningkatkan dan mengembangkan produk untuk memenuhi selera konsumen yang berkembang. Nah, di mana kita harus memahami kebutuhan preferensi pelanggan, di mana karena setiap zaman pasti selera pelanggan itu berbeda-beda, serta menganalisis tren pasar yang dapat mempengaruhi pengembangan produksi, serta mendorong inovasi atau ide-ide baru yang dapat diterapkan yang akan dipasarkan. Yang terakhir, manajemen resiko, yaitu penting untuk mengidentifikasi dan mengelola resiko yang berkaitan dengan rantai pasok dan resiko, di mana kita mengidentifikasi dengan baik dalam peluang atau ancaman, menganalisis untuk memahami dampaknya dan proses terjadinya, menilai berdasarkan kombinasi dari dampak dan probabilitasnya dengan untuk tingkat resiko yang dapat diterima dan dielakkan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Untuk penutupan, saya kembalikan kepada Mas Isa Al-Ansori. Monggo. Terima kasih kepada Kak Hanum Berwati telah memberikan penjelasan kepada kami, yaitu perilaku organisasi dan teori apa saja yang dikembangkan di PT Semen Food Indonesia. Selanjutnya untuk diskusi, pergi ke Spekom, naik kereta, pulang pergi sendiri. Apakah ada yang akan bertanya sebelum saya akhiri ini? Ya, terima kasih.
Kalau belum ada, nanti bisa dilanjut setelah. Untuk kesimpulannya, sebuah bisnis memerlukan adanya manajemen, inovasi, komunikasi, dan kerjasama tim yang solid. Jadi sebuah bisnis ini memerlukan manajemen, dalam artian manajemen seperti yang tadi dibahas sama-sama, adanya kerjasama, adanya menjaga kebersihan, ada keamanan pangan, ada tepat waktu, ada dan masih banyak lagi. Jadi solid, kuat. Manajemen ini bisa diartikan sebagai manajemen sebuah perusahaan atau pengelolaan perusahaan tersebut harus berlandaskan dengan asas-asas yang memajukan perusahaan tersebut. Kemudian tidak kalah pentingnya dari manajemen ada inovasi. Inovasi di sini kemampuan untuk memberikan terobosan-terobosan, memberikan pengaruh-pengaruh yang antara tersebut. Kemudian adanya komunikasi, sebuah perusahaan tidak akan maju atau berdiri sangat kokoh atau dalam artian bisa memiliki manajemen dan inovasi jika komunikasi tersebut tidak terjalin atau tidak sangat kuat terjadinya komunikasi dan bersama tim yang solid dalam sebuah. Jadi manajemen, inovasi, komunikasi terjadi jika kerjasama tim ini tidak solid, dalam artian tidak secara terus menerus dan tidak gimana ya, itu dalam artian kerjasama yang sangat dibutuhkan sekali dan kerjasama yang sangat memerlukan banyak tenaga juga kalau teman-teman. Ini merupakan sebuah skill atau skill. Baik, itu dulu dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kesempurnaan milik Tuhan dan kesalahan datangnya dari setan, kita hanya sebagai korban. Cukup sekian, jika ada kekurangan mohon dinyatakan, jika ada kelebihan mohon dikembalikan. Terima kasih dari kami, waktu dan tempat kami kembalikan kepada putusan Turisma Nurhasad. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Oke, baik, terima kasih Mas Ansori dan Mbak Hanum atas presentasinya. Baik, nanti untuk presentasinya ini akan kita diskusikan bersama-sama melalui grup ini ya, grup WhatsApp ya. Nanti saya harap teman-teman yang lain juga menyimak. Saya harap teman-teman yang lain juga menyimak dan dapat kita bisa seperti biasa melakukan tanya jawab melalui grup WhatsApp. Begitu ya Mas Ansori, Mbak Hanum, terima kasih atas partisipasinya. Setelah saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you ya Mas. Selamat Sama siang. yang Bu. Kasih semoga bermanfaat.